Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum, channel SHMH. Dan kali ini pada video yang ke-313. Pada video ke-313 ini kita masuk kepada bagian kedua tentang perbuatan curang pengurus atau komisaris. Nah, ini masih membahas tentang perusahaan dan pengusaha. Namun ini limitatif ya. Kalau yang di awal di video ke-312, 311, 310, 309 itu kan setiap orang. Setiap orang itu berarti bisa jadi siapa saja, setiap orang siapa saja atau korporasi. Namun pada bagian kedua ini adalah limitatif, maksudnya sudah dibatasi. Siapa toh subjek yang menjadi pelaku dalam tindak pidana yang akan diatur nanti? Ini adalah hanya pengurus atau komisaris. Jadi tidak ada hal lain. Hanya dia yang memiliki pejabat, hanya dia yang memiliki jabatan pengurus atau komisaris saja yang diatur di yang akan kita bahas ini. Yang kita bahas ini apa sih ini? Yang kita bahas ini adalah pasal 516 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Seperti apa bunyinya sebelum kita bahas bareng-bareng akan saya bacakan sebagai berikut. Pasal 516 KUHP baru. Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Ini kategori 6 dendanya berarti 2 miliar rupiah jika ABC. Huruf ABC akan saya jelaskan kemudian. Kita akan membahas dari atas dulu. Pengurus atau komisaris. Nah, di dalam perusahaan itu kan ada struktur gitu, struktur. Komisaris berarti mereka kumpulan-kumpulan atau orang-orang pengawas atau yang pemegang sahamnya. Kemudian pengurus itu berarti mulai dari direktur utama, manajer, bendaharawan atau bagian keuangan atau karyawannya lah bahasanya di pengurus kan. Nah, sesuai dengan struktur Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Korporasi. Suatu korporasi perusahaan adalah suatu perusahaan. Jadi pengurus atau komisarisnya sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit berarti perusahaan itu sudah ketok palu dari pengadilan bahwa itu sudah inkrah de pailit, sudah dinyatakan pailit atau sudah dinyatakan diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan oleh pengadilan. Beresi perusahaanmu dalam artian beresi utang-utangnya juga kan gitu, termasuk itu. Nah, ini dia dipidana pengurus atau korporasi ini, pidananya adalah jumlah 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 6, berarti ini 2 miliar rupiah paling banyak jika melakukan apa? Melakukan huruf A. Nah, ini kan. Sudah jelas ya yang di atas tadi ya. Masuk ke poin huruf A. Memudahkan atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian korporasi. Nah, di sebuah korporasi itu memiliki anggaran dasar, memiliki anggaran rumah tangga. Secara singkat, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga korporasi ini adalah undang-undang atau SOP-nya milik korporasi itu. Ya udahlah, jangan berbicara undang-undang, SOP-nya. Sehingga kalau mau melakukan pinjaman, caranya seperti ini. Kalau mau melakukan pembayaran, caranya seperti ini. Kalau mau melakukan pengiriman barang, caranya seperti ini. Kalau mau mengadakan rapat untuk pembagian keuntungan, seperti ini. Kalau kita membahas bagaimana membahas kerugian, seperti ini. Nah, itu namanya anggaran dasarnya. Jika anggaran dasar ini adalah hal yang mengatur atau ya itu kembali lagi undang-undangnya yang mengatur. Nah, ini
si pengurus atau si komisaris ini mengizinkan atau memudahkan, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, oke lah, udah terpaksa kita nggak apa-apa itu. Tapi tidak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan kita, Pak Bos, udahlah, nggak apa-apa, lupakan kita anggaran dasar. Wah, seperti itu, dia melupakan anggaran dasar. Dan keputusan itu mengakibatkan kerugian pada korporasinya, merugikan pada korporasi dia sendiri, mengakibatkan kerugian korporasi. Jadi bukan merugikan korporasinya orang lain, bukan merugikan orang lain, tapi ini merugikan korporasi sendiri, merugikan korporasi di mana komisaris dan pengurus itu bekerja, kan seperti itu. Memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian korporasi. Perbuatannya apa saja? Tidak dicantumkan di sini, sehingga bisa perbuatan apa saja yang penting bertentangan dengan anggaran dasar. Harusnya contoh, kalau mau membayarkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak lain, maka harus diteliti, ada daftarnya, ada pengecekan, ada verifikasi. Oh, berarti ada pengecekan lapangan, diteliti barangnya sesuai atau tidak, kan gitu kan. Baru dibayar, baru dikeluarkan surat perintah membayar, SPM-nya keluar. Oke, benar-benar. Nah, ini komisaris atau pengurus, barangnya belum, udah kita percaya saja. Nanti barangnya sampai ke sini kok, nanti pekerjaannya beres kok, udah bayar saja, bayar. Sehingga apa? Perintah membayar ini tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan anggaran dasar korporasi tersebut, yang mengakibatkan kerugian, sehingga ini material. Akibat dari apa yang dilakukan oleh komisaris dan si pengurus ini harus mengakibatkan kerugian korporasi. Jadi bukan dapat mengakibatkan kerugian, ini material. Jadi harus sudah menimbulkan kerugian. Kalau baru dapat, nggak masuk di sini. Karena pasalnya berbunyi yang mengakibatkan kerugian. Jadi kerugiannya itu harus nyata. Ini pasalnya ini. Jadi material. Nah, setelah itu benar barang yang sudah dibayar tidak datang, pekerjaan yang sudah dijanjikan, yang sudah dibayar tidak dilaksanakan, maka korporasi rugi. Nah, baru terpenuhi unsur untuk huruf A pasal 516 KUHP baru. Huruf B, dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah lagi. Kembali lagi agak merangkai ke video ke 309, 310, 311, 312, karena kita berbicara dengan kepailitan sudah beberapa video. Maka ini kalau pengurus atau komisaris ini berpikirnya begini, mungkin kita karena kita pinjam uang aja ke bank, walaupun syaratnya itu berat. Wah, ini bos bunganya 5%, udahlah nggak apa-apa, kita pinjam aja, mumpung masih ada waktu. Dia pinjam 100 miliar dengan bunga yang besar. Padahal dia sudah tahu kalau keadaan pailit itu sudah tidak bisa dicegah lagi. Nah, karena keadaan pailit itu tidak bisa dicegah, jadi jadi judulnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, baik pengurus maupun komisaris atau dua-duanya ini kong kali kong, oh ya pinjam aja lah 100 miliar. Nah, secara otomatis begitu terjadi peminjaman, kan dia punya hak privilege, bank ini pemberi pinjaman yang ini mempunyai hak privilege, karena ini akan merugikan pemohon, maka diaturnya di pasal ini. Maka kalau ini sampai terjadi, pengurus atau komisarisnya itulah yang dipidana. Karena apa? Dia meminjam uang dengan syarat yang bunganya besar, dengan syarat yang memberatkan korporasi miliknya, korporasi di mana dia bekerja, dan itu sebetulnya bertentangan dengan anggaran dasarnya, dan sudah tahu pasti kalau pailit pasti akan bangkrut, masih nekat pinjam. Itulah yang dimaksud oleh
huruf B ini. Jadi seolah-olah kalau pinjam nanti bisa untuk membereskan perusahaannya, padahal ya tidak bisa. Sudah tahulah kalau pola pikir pengusaha itu, wah ini bangkrut, ini rugi, sudah tahu lebih dulu kan. Huruf C, memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya. Nah ini si pengurus atau komisaris ini tidak melakukan kewajiban pembukuan, kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan. Nah, jadi administrasinya amburadul inilah. Nah ini kalau terjadi seperti ini, Bapak, pengurus atau korporasi yang sudah dinyatakan pailit, yang diperintahkan untuk melakukan pemberesan perusahaan, kemudian dia tidak memenuhi kewajiban pencatatan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dia tidak menunjukkan catatan dalam hal-hal yang benar, catatan yang sebenarnya tentang perusahaan itu dipidana. Namun waktunya kapan toh ini? Tempus delictinya ini adalah kalau sudah dinyatakan pailit. Jadi hari ini dinyatakan pailit, sudah loyo, sudah malas, akhirnya dia tidak menyelenggarakan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, kena. Ya karena udah dinyatakan pailit, aduh bangkrut ini. Udahlah, malas-malasan dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kenapa aturan ini ada? Ya supaya tetap dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukunya, sehingga supaya dapat juga buku ini pencatatannya nanti disuguhkan, diberikan, diserahkan untuk dapat dipelajari dibaca oleh orang lain, walaupun sudah dinyatakan kepailitan, sehingga tidak merugikan pihak lain. Pihak lain itu siapa? Ya kreditur atau si pemohon kepailitan. Jadi walaupun sudah dinyatakan pailit, ada pasal ini supaya tanggung jawab pencatatan pembukuannya itu tetap berjalan dengan baik, tidak asal-asalan atau malah justru tidak dilakukan. Karena kalau asal-asalan dan tidak dilakukan itu tambah menyulitkan lagi. Jadi ini mengikat untuk itu, sehingga untuk tidak melakukan perbuatan curang. Maka walaupun sebuah perusahaan sudah dinyatakan pailit, maka pengurus dan komisaris ini wajib tetap melaksanakan kegiatan pencatatan pembukuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan jika tidak, maka sebagaimana dimaksud huruf C dan pasal 516, maka dia dipidana 1 tahun 6 bulan atau denda karena dia tidak melakukan pencatatan dengan baik, dia tidak menyuguhkan keadaan yang sebenarnya, dipidana 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan ini khusus, bukan untuk setiap orang, khusus orang yang sebagai pengurus dan komisaris. Itulah penjelasan atau pembahasan pasal 516 dan pada video yang ke-313. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah atau keliru saya sampaikan melalui channel SHMH ini, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton, dan saya yakin rekan-rekan penonton SHMH dan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia menonton video-video dari SHMH karena membahas undang-undang KUHP baru pasal demi pasal. Dan bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dan nyalakan notifikasi karena masih banyak video-video yang akan diupload oleh Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.